رب العالمين دون بعض، وفي مقام دون مقام أو حال دون حال نقص فيه، وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق. هذا مقام عظيم ضرب فيه ضرب وكثر فيه الاشتباه على إسلام الدين، كذلك فيه من أكابر الشيوخ داعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما يحصيهم الله الذي يعلم السر والإعلان. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dengan kemampuan membedakan antara dua jenis makna hamba ini, maka di sanalah akan diketahui perbedaan antara hakikat agama dengan hakikat kauniyah. Mampu membedakan ini. Akan diketahui perbedaan antara hakikat agama, yang mana hakikat agama itu ad-dakhilah. Hakikat agama ini masuk dalam ibadah kepada Allah, masuk dalam agamanya, dalam di atas perintah Allah yang syar'i, yang mana inilah yuhibbuha, perkara yang Allah cintai, ini perkara yang Allah hidai, yang Allah akan memberikan pembelaannya, pertolongannya kepada pemilik hakikat. Allah akan memuliakan mereka dengan surganya. Ini hakikat agama. Dia akan mampu membedakan hakikat agama ini dengan hakikat kauniyah. Hakikat kauniyah yang di dalam mempersaksikan hakikat ini bersekutu. Orang beriman paham, orang kafir juga paham. Orang yang baik sampai kepada hakikat ini, orang jahat pun sampai pada hakikat. Hakikat yang siapa yang merasa cukup dengan hakikat kauniyah saja, dia tidak susul dengan hakikat agama, maka dia merupakan pengikut iblis yang terlaknat, masuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir terhadap Rabb alam semesta. Kalau hanya sebatas hakikat kauniyah. Apa hakikat kauniyah tadi? Hakikat kauniyah itu tadi hakikat penghambaan dalam makna mu'ad, hakikat kauniyah. Yakin dia mantap bahwa Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa alam semesta, satu-satunya mengatur alam semesta. Dia mampu melihat bahwa semua ini Allah yang tentukan, bahwa semua ini Allah yang hendaki. Tidak akan mungkin terjadi kecuali hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat kauniyah. Kalau sebatas ini dan tidak disusul dengan hakikat agama, yaitu apa? Bahwa saya harus tunduk, bahwa Allah satunya yang berhak untuk disembah. Saya harus beribadah kepada Allah, yang mana tidak akan mungkin tegak ibadah kecuali hanya dengan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Saya harus mencintai karena Allah, membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat agama. Siapa yang merasa cukup dengan hakikat kauniyah dan dia tidak susulkan dengan hakikat agama, maka dia termasuk pengikut iblis. Dia termasuk orang-orang kafir terhadap Rabb alam semesta. Ini satu. Wa man iktafa biha fi ba'dil umur duna ba'd. Dan siapa yang merasa cukup dengan hakikat agama tapi pada beberapa perkara saja, perkara-perkara agama yang lainnya tidak, atau dalam satu maqam, satu kedudukan jenjang agama, jenjang yang lainnya tidak, dalam satu keadaan dalam beragama, keadaan beragama yang lain tidak. Ini yang kedua ini, dia mengambil agama sampai kepada hakikat agama dalam satu keadaan tanpa keadaan yang lain, satu perkara tanpa perkara yang lain, satu jenjang tanpa jenjang yang lainnya. Gimana hukumnya? Yang seperti ini, naqasa min imanihi wa walayatihi lillah bihasabi ma naqasa min al-haqa'iq. Hukumnya dia kurang keimanannya, kurang walayahnya kepada Allah, cinta pembelaannya kepada Allah. Kurang kualitas kewaliannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, disesuaikan dengan berapa kadar kekurangan hakikat agama yang dia dalkan itu. Hukumnya adil kan? Nanti akan diurai. Bentuk-bentuk dalkan hakikat agama itu. Kata beliau, hada maqamun azim. Ini adalah maqam azim, isi kedudukan yang sangat besar. Ghalita fihi al-ghalithun, keliru di dalamnya orang-orang yang keliru.
wa kathura fihi libah ala salikin, dan sangat banyak ibah, keraguan yang menimpa as-salikin, orang-orang yang menempuh jalan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terkaburkan dalam perkara ini, sampai-sampai tergelincir dalam hal ini pembesar syekh besar yang telah mengakui dirinya sampai ke dalam jenjang tahqiq, hebat tauhidnya, hebat ma'rifahnya, keliru, terjatuh. Dan ini sangat banyak orang yang keliru di sini. Yang mana kata beliau, tidak ada yang bisa menghitung mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak. Luar dalam membedakan hakikat kauniyah dengan hakikat agama. Luar dalam merasa cukup dengan hakikat kauniyah saja tanpa hakikat agama. Kekeliruan dengan merasa cukup hanya dengan sebahagian hakikat agama tanpa sebahagian yang lainnya. Sebahagian jenjang hakikat agama kemudian menjumlahkan jenjang hakikat agama yang lainnya. Semua ini permainan syaitan. Hanya ada yang dipermainkan syaitan dulu habis betul. Dia menganggap dirinya hebatnya luar biasa agamanya, hebatnya luar biasa jenjang penghambaannya. Kemana? Yang paling hebat itu? Dia menganggap yang paling hebat ketika mampu menyaksikan bahwa semuanya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan dosa, saya melakukan ketaatan, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan salat, kehendak Allah, Allah ridha. Saya melakukan dosa, dia mampu menyaksikannya, ini juga kehendak Allah. Kalau begitu Allah juga ridha. Ini apa? Ini sampai dalam kondisi hanya mampu menyaksikan semuanya sebagai hakikat kauniyah. Akhirnya apa? Dalam kondisi ini dia melakukan dia tinggalkan larangan, apa? Dia tinggalkan perintah, mampu sudah melakukan sudah melakukan larangan. Ini hadis betul ini, tinggalkan hakikat agama. Ada juga yang dijerumuskan oleh syaitan. Sampai ke dalam jenjang beragama, mampu menyaksikan bahwa cukup hanya dengan melakukan kewajiban-kewajiban. Larangan-larangan dia sudah bisa lakukan. Ada juga yang sampai dalam hakikat, jadi dia ambil sebagian hakikat agama. Cukup dengan melakukan kewajiban-kewajiban. Adapun yang sunnah-sunnah dia sudah tidak perlukan lagi. Ada juga dipermainkan di situ. Paham ini? Ada juga dipermainkan. Kata agamanya apa? Dia mampu memahami wajib ini. Dia luar biasa di kewajiban harus. Tetapi yang sunnah, sesuatu yang sepele sudah. Tidak perlu dilakukan. Ini lebih mending daripada yang pertama. Yang pertama sudah keluar dari agama. Yang jelas kurang keimanannya, bahkan gugur keimanannya disesuaikan dengan kadar apa dan berapa tinggalkan dari hakikat agama. Jelas ya? Ya. Baik. Kemudian beliau jelaskan. Walihada أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى فيما ذكر عنه فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا. طيب kata beliau إلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى فيما ذكر عنه. Kepada perkara inilah Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala pada perkara yang disebut dari beliau. Syekh Abdul Qadir, siapa beliau? Yang terkenal ini. Syekh Abdul Qadir adalah salah seorang ulama Zuhud dan mempunyai yang sudah dicetak dan terkenal Al-Ghunyah. Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala menyebutkan terjemahnya, beliau tutup dengan kalimat secara umum atau kesimpulan, Syekh Qadir Kabirus Sya'n, mempunyai perkara wa alayhi ma'aridu fi ba'di aqwalihi wa da'awi mau'id. Hanya sebahagian ucapan beliau dan sebagian pernyataan beliau
itu terkritik, keliru. Hanya Allah yang al-mau'id, memberikan ancaman. Tetapi ba'du dzalika maktubun alaihi, bagian dari ucapan yang dikritik yang dinukilkan kepada beliau diada-adakan. Banyak cerita Abdul Qadir begini, Abdul Qadir bilang begini, tapi tidak dapat distakan atas nama beliau. Beliau dalam kitab Al-Ghunyah, ini termasuk kitab yang mempunyai banyak kebaikan di dalamnya, panjang kami. Dan beliau termasuk yang menjelaskan bahwa madhab yang benar adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhajnya ahli hadis. Itu dari peranan yang benar dari beliau. Hanya banyak nukilan-nukilan dusta atas nama beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala. Baik. Ini diantaranya. Fima dzukira. Hanya di sini Syekh luruskan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala diluruskan apa yang disandarkan kepada Syekh di sini. Beliau jelaskan maknanya agar seseorang. Fabayyana anna katsiran minar rijal idza wasalu ila al-qada' wal qadar syakku illa ana fa inni in fataha fihi rawzana fanaza'tu aqdar al-haqq lil haqq ar-rajulu man yakunu munazi'an lil qadar man yakunu muwafiqan lil qadar. Baik, kata beliau menjelaskan bahwa katsiran minar rijal, banyak dari ar-rijal bentuk jamak dari kata rajul. Kalau orang sudah bilang rajul berarti apa? Rajul berarti apa? Laki-lakian, kedewasaan, kemampuan berpikir, pokoknya diakui. Lelaki, tok. Dari kalangan ulama orang-orang pemuka agama dikatakan rijal, berarti apa? Kedudukannya punya pengaruh besar. Ini banyak dari rijal idza wasalu ilal qada wal qadar amsaku. Jika mereka sampai kepada qada dan takdir, amsaku, mereka berhenti. Illa ana, kecuali saya Abdul Qadir. Maka sungguh terbuka untukku rauzana. Apa? Rauzana kayak semacam jendela terbuka, pintu. Apa itu? Karena terbuka. Fanaza'tu aqdar al-haqq lil haqq. Maka saya lawan takdir-takdirnya Allah al-haq dengan al-haq. Warrajul, seorang rajul itu yang sebenarnya adalah mereka adalah dia yang mampu melawan takdir, bukan yang sekedar tunduk terhadap takdir, sesuai dengan takdir. Penjelasan Syekh tadi tentang banyaknya orang yang berhenti pada hakikat kauniyah, ini dia yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Jadi ketika sampai kepada pembahasan qada dan qadar, sudah berhenti. Hanya sampai dalam melihat perkara dalam hakikat kauniyah. Kalau saya katanya tidak. Saya terbuka pintu, saya lanjutkan. Saya lawan dengan al-haq. Apa itu al-haq? Syariat. Nanti akan beliau contohkan. Kasih contoh misalnya. Banyak ketika melihat itu ada yang contohkan. Terjerumus ke dalam maksiat. Berdosa itu. Ketika dia melihat dosa, ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berbicara tentang takdir, hanya mampu melihat apa? Kita tulus menerima takdir. Sampai dalam perkara dosa, tulus menerima takdir. Kata Syekh, saya tidak. Saya lawan. Memang itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Itu dilawan dengan al-haq. Allah turunkan kebenaran, Allah turunkan syariat. Kita diwajibkan untuk menjauh dari dosa. Kita diwajibkan untuk bertobat dari dosa. Kita diwajibkan untuk melakukan kebaikan. Ini dia. Jadi seorang lelaki yang harus mampu melawan takdir itu. Jelas ya? Ini sama dengan pandangan Allah takdirkan kamu miskin. Allah takdirkan kamu miskin. Banyak orang yang melihat ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita terima kemiskinan. Kita terima perkara sakit ini. Kita terima kita lemah, tidak bisa apa-apa. Kita terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang bisa terjadi kecuali hanya ketentuan Allah. Dia mampu menyaksikan ini. Tapi apa?
hanya sebatas itu, berdiam di situ. Kata Syekh, tidak. Dia melihat lebih jauh itu. Bahwa semua ini apa? Takdir Allah. Tapi harus dilawan dengan al-haq. Keterangan yang turun dari Allah. Bahwa kita diperintahkan untuk mencari yang terbaik. Mencari maslahat kita. Kalau Allah takdirkan kita miskin, maka ini cobaan bagi kita untuk apa? Supaya tergerak mencari, berusaha agar supaya apa? Kita dapatkan takdir Allah yang lainnya, selamat dari kemiskinan, selamat dari kemiskinan, selamat dari penderitaan, selamat dari sakit. Jadi ini saya maksudkan, tidak berhenti dengan takdir, tetapi dilanjutkan dengan al-haq. Di ucapan Syekh Abdul Qadir, beliau arahkan kepada makna ini. Beliau jelaskan ya. Ini tadi penjelasan singkat saya. Sekarang lihat kata Syekh. Walladzi dzakarahu Syekh rahimahullahu taala huwallazi amara Allahu bihi wa rasuluhu. Walakin katsirun minar rijal ghalithu fihi. Fa innahum qad yashhaduna ma yuqaddaru ala ahadihim minal ma'asi wal dhunub aw ma yuqaddaru ala an-nas min dhalika. بل من الكفر ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الإسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وقالوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه وقالوا لو شاء الرحمن ما أبدناهم ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي كالفقر والمرض والخوف. الله تعالى فالله تعالى قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يهد قلبه. طيب قال بعض السلف والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. Saya kata beliau, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala ini adalah apa yang Allah perintah dan apa yang Rasulullah perintah. Itu dia. Tetapi kata beliau, banyak minat rijal, dari ar-rijal, pembesar, laki-laki hebat, yang terlihat mempunyai banyak pengikut dan pengaruh, hal itu keliru di dalamnya. Bagaimana kekeliruannya? Sebab sungguh mereka, ketika yashhadun, mampu menyaksikan, ma yuqaddaru ala ahadihim, mampu menyaksikan apa yang ditakdirkan kepada salah seorang dari mereka. Takdir apa? Berupa maksiat dan dosa. Atau yang ditakdirkan kepada orang. Maksiat dan dosa yang dilakukan oleh orang. Bahkan Allah takdirkan kekafiran yang terjadi. Kafiran yang terjadi. Mereka menyaksikan bahwa ini terjadi karena kehendak Allah. Ini adalah qada dari Allah. Ini adalah takdir Allah. Ini masuk dalam hukum rububiyah Allah. Sebab tidak ada yang terjadi kecuali masuk dalam hukum rububiyah Allah. Apa rububiyah Allah? Allah pencipta segalanya, penguasa segalanya, pengatur segalanya. Termasuk dosa, kekafiran, maksiat itu. Ini adalah muqtada, keharusan dari kehendak Allah. Sampai di sini benar kan? Iya. Hanya selanjutnya kekeliruannya di sini. Maka fayadhunnun, maka mereka menyangka al-istislama lidzalik, tunduk, tulus menerima ketentuan itu. Wa muwafaqatahu, bersesuaian dengan takdir itu. Ridha terhadapnya. Tidak terhadapnya. Di sini kekeliruan. Dan perkara ini mereka jadikan sebagai dinan, sebagai agama. Situlah agama. Wa tariqat, itu tarikat, jenjang tarikat. Wa ibadah, dan ini adalah ibadah kepada Allah. Ini banyak sampai keliru. Terjerumus dia ke dalam maksiat, atau orang terjerumus ke dalam maksiat, dia memandangnya sebagai apa? Ini kehendak Allah. Tidak lepas dari kehendak Allah. Tidak lepas dari qada'nya Allah. Tidak lepas dari takdir Allah. Ini masuk dalam hukum rububiyah Allah. Allah menghendaki. Kalau begitu, Allah ridha terhadapnya. Kita tulus menerimanya. Sesuaikan diri dengan ketentuan itu. Kondisi ini mereka anggap sebagai agama. Mereka anggap sebagai tariqat, jalan penghambaan. Jenjang hebat, kata Syekh. Akhirnya, kalau sudah sampai di sini,
mereka pun mengimbangi orang-orang musyrikin. Mengimbangi sudah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrik yang lihat dalam surah Al-An'am 148. Apa kata orang musyrik? Walau sya Allah ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'. Kalau Allah kehendaki, lihat orang musyrik bilang, kalau Allah kehendaki, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Tidak pula bapak-bapak kami. Kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun juga. Jadi siapa yang berdalil dengan takdir untuk melakukan dosa? Para musyrik. Tarekat-tarekat yang sampai ke dalam jenjang ini dia mengimbangi sama dengan orang. Lihat orang musyrik bilang apa? Walau sya Allah, kalau seandainya Allah kehendaki, ma'asyrakna. Kami tidak akan melakukan. Tapi karena Allah kehendaki, kami pun lakukan. Ya kan? Allah yang kehendaki, kami melakukan. Kalau gitu Allah Subhanahu wa taala hidayah. Sama metode. Para musyrik lain bilang dalam surah Yasin, ya mereka juga mengatakan, lihat dalam surah Yasin ayat 47. Anu tu'imu man law yasha'u Allahu at'ama. Apakah kami akan memberi makan pada mereka yang kalau seandainya Allah kehendaki, Allah akan beri makan. Ini sekarang berdalil dengan takdir untuk tidak mau memberi makan. Kalau tadi berdalil dengan takdir untuk membenarkan kesyirikan dan perbuatan yang merubah hukum Allah, haramkan apa yang Allah halalkan. Kalau ini, apakah kamu memberi makan? Kalau seandainya Allah kehendaki, pasti dia akan makan. Kalau Allah kehendaki, pasti akan makan. Untuk apa? Agar supaya tidak keluar uangnya, keluar ininya. Jadi kalau sampai seperti ini, jalan pikirannya sahabat, persis jalan pikirannya orang-orang musyrik. Mereka juga mengatakan dalam surah Zukhruf ayat 20, walau syaa ar-rahmanu ma abadnahum. Kalau seandainya Ar-Rahman menghendaki, ma abadnahum, kami tidak akan ibadah. Apa mereka ucapkan? Untuk apa membenarkan? Tapi dalam kenyataan ternyata Allah kehendaki. Mereka mampu menyaksikan bahwa Allah yang menghendaki ini. Kami melakukan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah inginkan kita ridho terhadapnya. Namanya apa? Berhenti di atas takdir. Keadaan orang-orang musyrik. Sementara beberapa tarekat jalur pikiran salah justru menganggap jalan itu adalah jalan tertinggi dalam beragama. Padahal berputar dalam kesyirikan, dalam kegelapan, kadang dia tidak menyadari. Kata Syekh, kalau seandainya mereka diberi hidayah, maka mereka pasti akan yakin bahwa takdir yang kita diminta ridho terhadapnya dan bersabar terhadap keharusannya adalah takdir dalam musibah yang menimpa kita, seperti kemiskinan, sakit, dan takut. Hal-hal yang menakutkan kita, yang membahayakan. Allah timpakan kita miskin, ridho terhadapnya. Allah timpakan kita sakit, ridho terhadap ketentuan ini. Perkara-perkara yang menakutkan, ridho terhadap ketentuan. Ini musibah. Tapi kalau ketika Allah takdirkan kamu melakukan dosa, ridho terhadap perbuatan itu, dan menganggap dengan ridho terhadap ketentuan itu, berarti jenjang agamanya hebat. Ini kesalahan. Ini dalam perkara ridho. Tapi dalam perkara tindakan, maka diperintahkan apa? Lakukan yang terbaik. Apa yang menjadi maslahah bagi kita. Jika ditakdirkan terjerumus dalam dosa, ini jangan ridho. Harus lakukan apa? Taubat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan? Harus masuk ke dalam hakikat agama. Apa yang Allah perintah? Benci dosa itu. Celah dia. Taubat darinya. Ganti dengan amalan-amalan yang merupakan lawan dari dosa. Kalau orang seperti ini jamaah, kalau orang seperti ini cara berpikirnya, sehabis berdosa, maka akan lebih baik kedudukannya. Sehabis berdosa, justru kedudukannya semakin baik. Sebab, Allah takdirkan dia terjerumus ke dalam dosa. Mau tidak mau, dia akan terjerumus kan? Tapi orang yang sampai dalam hakikat agama, maka apa? Memahami. Ini tidak lepas sebab dia. Akhirnya dia bersabar. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa ketentuan Allah berupa dosa ini adalah bencana untuk dia, kengerian untuk dia, ancaman untuk dia, teguran untuk dia. Akhirnya dia sadar, dia tidak mau ridha terhadap dosa ini.
Dia mengejar ridha Allah dengan bertobat dengan tobat, dengan bertobat darinya. Kemudian melakukan amalan-amalan, amalannya selanjutnya pasti lebih baik daripada amalan sebelum dia berdosa. Itu pasti. Amalannya akan lebih baik daripada amalan sebelum dia berdosa. Ini di antara hikmah takdir berupa musibah itu. Musibah dosa. Tapi tidak diwajibkan ridha. Tidak boleh ridha. Haram ridha terhadap. Sebelum kemiskinan. Allah takdirkan kita miskin, kita gagal dalam panen, kita terkena sakit, maka apa? Ridha terhadap. Ridha terhadapnya. Sebab ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan ridha itu apa? Kita akan mampu bersabar. Ini adalah Allah. Kita tidak boleh berusaha kepada Allah. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Sekedar tambahan terhadap musibah. Lihat kata Syekh di sini, kita diperintah untuk ridha dan bersabar. Sebenarnya, terhadap musibah, takdir berupa musibah, maka kewajiban adalah untuk bersabar. Hadapi musibah itu dengan kesabaran. Jangan keluh kesah. Yang lebih baik dari sabar, ridha terhadap musibah. Kalau sabar banyak dalilnya. Kalau ridha, dalilnya Nabi SAW bersabda, "Ahabballahu qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakh." Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sebuah kaum, maka Allah akan ibtalahum. Allah akan timpakan bala musibah kepadanya. Kalau Allah cinta kepadanya. Kalau Allah cinta kepadanya, Allah akan timpakan musibah kepadanya. Berupa sakit, gagal dalam panen, ini. Hal-hal yang merupakan kalau Allah cintai kaum itu. Allah akan timpakan musibah. Untuk apa? Famar radiya falahu ridha. Agar supaya tegak hukum ini. Siapa yang ridha, baginya ridha Allah. Siapa yang murka tidak senang, baginya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk diberi dua ini. Ridha atau murka. Jadi kalau dia ridha, dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenjang lebih hebat daripada sekedar sabar. Jadi ketika dapat musibah, ada orang sabar. Dia mampu menahan lisannya, mampu menahan gejolak hatinya. Dia tidak mau buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar. Mampu menahan mulutnya, mampu menahan tangannya, mampu menahan kakinya, tetap di atas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabar. Yang lebih hebat dari itu, ridha terhadap musibah, tulus menerimanya. Tidak ada sama sekali penolakan. Tidak ada sama sekali ketidaksenangan terhadap ridha terhadap. Ini ridha terhadap musibah. Maka akan mendapatkan ridha Allah. Jenjang yang ketiga lebih hebat daripada ridha. Sebelumnya, kalau sabar hukumnya wajib. Kalau ridha ini berselisih. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Yang jelas dia lebih tinggi daripada sabar. Tapi ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau kita lihat di sini mengatakan umirna an-narda, seperti arah kepada itu penekanan kuat. Baik, di atas ridha apa? Ini lebih hebat lagi dari ridha, yaitu syukur. Jenjang syukur ini jenjang orang-orang yang betul-betul dalam ilmunya, hebat kesabarannya, luar biasa ridhonya terhadap musibah. Dia mampu melihat hikmah demi hikmah yang sangat luar biasa, besarnya manfaatnya untuk diri dia melalui musibah. Dia betul-betul mampu melihat bahwa musibah itu penghapus dosa baginya. Dia betul-betul mampu melihat luar biasa rahmat Allah untuknya melalui musibah. Dia betul-betul mampu melihat luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik musibah itu. Dia mampu melihat perkara-perkara yang halus yang ketika dilihat secara kasar ternyata bencana, ketidakenakan. Ternyata dengan kekuatan ilmu dia mampu melihat ternyata keenakan yang sedikit ini, ketidakenakan yang sedikit ini. Dia mampu melihat bahwa di balik ketidakenakan yang sedikit ini ada kenikmatan, rahmat, keutamaan yang sangat luar biasa besarnya, yang tidak ada nilainya ketidakenakan ikut dibandingkan dengan rahmat itu. Di sana dia akan bersyukur di atas musibah. Ini jenjang syukur. Ini jenjang baik. Yang keempat, haram. Ini haram ini terhadap musibah. Haram terhadap musibah. Yaitu apa? Sakhat, tidak sabar.
Tidak sabar dia tidak terima musibah ini. Kenapa saya yang kena? Kenapa bukan si anu? Saya rajin sholat, kenapa yang tidak rajin sholat? Saya dia meninggal anaknya. Saya luar biasa baiknya sholat saya, kenapa toko saya yang terbakar? Kenapa bukan tokonya si anu saja yang tidak pernah sholat? Ini tidak terhadap musibah, tasakhut, sahab. Ini murka Allah bagi. Jenjang ke bawah. Di antara jenjang yang paling sesat dalam perkara ini tadi di atas ini. Justru menganggap musibah ini apa? Sebagai apa? Sesuatu yang Allah hidayah dan dia ikutkan ke dalam maksiat ini Allah hidayah, kita tulus menerimanya. Kemudian jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman hubungan dengan musibah, ma asaba min musibatin illa da wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Apapun musibah yang menimpa tidaklah kecuali hanya dengan Allah, dan siapapun yang beriman kepada Allah yahdi qalbah. Siapapun beriman kepada Allah yahdi qalbah, Allah akan berdaya hatinya. Kita di sini apapun musibah yang menimpa kecuali hanya dengan izin Allah. Jelas? Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah. Ini beriman sehubungan dengan musibah ya, sebab pembahasan sebelumnya musibah. Siapa yang beriman kepada Allah, iman sehubungan dengan musibah. Maka apa jawabannya? Yahdi qalbah, Allah akan beri hidayah hatinya. Apa keimanan yang dimaksud dengan ini? Di sini berkata sebagian ulama, ini Al-Qamah ya, di antaranya Al-Qamah ya rahimahullahu taala. Huwa rajul, dia adalah lelaki, tusibuhul musibah, yang mana musibah ini menimpanya. Ketika musibah menimpanya, faya'lam, dia yakin annaha min indillah, dia yakin ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fayarda, maka pun dia ridha terhadap musibah, wa yusallim, tulus menerima. Ini maksudnya beriman terhadap beriman kepada Allah sehubungan dengan musibah. Siapa yang beriman kepada Allah sehubungan dengan musibah, dalam penafsiran ini apa? Sabar terhadap musibah, ridha terhadap musibah. Maka apa jaminan pasti dari Allah? Yahdi qalbah, Allah akan beri hidayah hatinya. Di sini kita bisa menarik bulan ikhwah bahwa di antara kunci yang sangat besar terbukanya hidayah hati. Allah beri hidayah kepada hati kita adalah dengan apa? Beriman kepada Allah terhadap musibah, sabar di atasnya, ridha terhadap musibah. Pintu hidayah akan terbuka. Kekuatan seseorang jamaah adalah kekuatan hatinya, dan hati tidak akan mempunyai kehebatan kecuali hanyalah Allah beri hidayah. Sementara hidayah hati itu adalah jawaban dari syarat wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah. Karena itu siapa yang mampu beriman kepada Allah dalam perkara ini, sabar di atas musibah, ridha terhadap musibah, Allah akan beri hidayah hati. Sini terlihat jelas jemaah bahwa ada kemuliaan besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan balik musibah, yaitu hidayah hati. Dan ini tidak ada yang bisa dapatkan kemuliaan ini harus kecuali mereka-mereka yang ditakdirkan mendapat musibah. Hanya melalui musibah hidayah hati yang ini. Hanya melalui musibah. Dia tidak akan dapatkan kecuali hanya dengan musibah. Kalau kita punya ilmu tentang ini, maka di situ akan terlihat luar biasa tentang Allah. Tidak ada yang tidak baik. Seluruhnya pasti ada hikmah, kebaikan di dalam. Ini termasuk ilmu yang mengantar seseorang untuk apa? Untuk ridha dan bersyukur terhadap musibah. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat hikmah lain dalam surah Al-Hadid itu tadi At-Taghabun ayat 11, Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Lihat ilmunya, tak ada satupun musibah yang menimpa di muka bumi, terjadi di bumi, wala fi anfusikum, dan yang terjadi pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali pasti perkara itu telah dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan.
Sebelum dicipta bumi, sebelum dicipta diri-diri kita, sebelum dicipta semua ini, Allah telah tuliskan dalam kita. Apapun musibah yang menimpa kita, kecuali pasti telah ada dalam kita. Iya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh perkara itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua penting. Apa hikmahnya? Apa hikmah setelah mengetahui ini? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar supaya kalian tidak berputus asa atas apa yang luput dari kalian. Saya berhasil dapat. Aduh. Kalau kita yakin apapun yang menimpa, kecuali pasti telah diputuskan, maka apa? Kita tidak akan putus asa. Sebab saya tidak dapat karena Allah Subhanahu wa taala telah dapatkan. Orang tidak akan putus asa. Yang kedua hikmahnya, wala tafrahu bima atakum, agar supaya kalian tidak merasa bangga, takabur terhadap apa yang Allah beri kepada kalian. Hikmah beriman di atas takdir. Kalau orang yakin betul seluruhnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ini sehubungan dengan musibahnya, gini caranya bersikap. Maka apa? Ketika kita tidak dapat, maka kita tidak akan berputus asa. Sebab apa? Bagaimanapun usaha kita, kalau memang takdirnya tidak dapat, kita tidak akan dapat. Kita tidak akan putus asa. Sebaliknya, begitu kita tidak dapat, kita berhasil memperolehnya, maka apa? Kita tidak akan merasa bangga. Sebab apa? Semua itu semata-mata karena Allah yang takdirkan. Bukan yang menentukan usaha kita. Takdir Allah yang menentukan. Jadi Masya Allah, orang yang beriman terhadap takdir dalam semua usahanya kebaikan. Dapat baik dengan kesyukuran. Tidak dapat baik juga dengan nilai kesabaran. Kesabaran dan kesyukuran adalah dua kemuliaan yang tiada tandingan. Begini caranya menyikapi takdir berupa musibah. Orang-orang musyrik salah menempatkan kata Syekh, kalau seandainya mereka diberi hidayah, mereka akan paham bahwa takdir yang diperintah untuk ridha, sabar di atasnya, terima, tulus adalah yang berhubungan dengan musibah. Orang-orang musyrik hubungkan kemana? Hubungkan dengan kesyirikannya. Benar Allah takdirkan, tetapi apa? Ridhonya siapa yang suruh kamu ridho? Siapa yang suruh kamu sabar di atas syirik itu? Siapa yang suruh kamu tulus menerima kesyirikan? Ini hanya sebatas dalam hakikat dini. Jelas jemaah? Kalau kita hubungkan dengan musibah tadi, kalau kita hubungkan dengan paham musibah tadi, orang kafir bisa juga. Banyak orang kafir bisa memahami. Dia bisa paham. Saya tidak dapat ini karena ketentuan Allah. Kalau memang Allah tidak tentukan, kalau yang berkuasa tidak tentukan, saya tidak akan dapat. Orang kafir paham. Karena itu dia tidak berputus asa. Ketika dia dapat, dia juga bilang Alhamdulillah. Orang kafir bilang Alhamdulillah. Berarti apa? Jenjang ini, belum membedakan kafir dengan beriman. Sebab apa? Hanya sampai ke dalam apa? Hakikat kauniyah. Hakikat kauniyah. Perbedaannya kalau dalam musibah perbedaan kita dengan orang kafir adalah bentuk kesabaran. Dan bentuk kesyukurannya. Sabarnya kita ibadah, syukurnya kita ibadah kepada Allah yang selamat dari syirik. Sementara mereka sabar, tapi sabarnya bukan ibadah. Mereka syukur, tapi syukurnya bukan ibadah. Itu perbedaan. Ini dalam musibah. Tapi secara umum yang jelas, mereka hanya sampai ke dalam hakikat kauniyah. Jelas ya? Hakikat kauniyah saja. Hakikat agama tidak. Baik. Ini cukup dulu. Jadi antum cermati, ulang-ulang kaset tadi, yang sudah merekam, ingat-ingat. So, nanti akan ada pembahasan, ada pembahasan yang lebih rumit lagi sehubungan dengan takdir ini. Saya sekian subhanallah. Dengan kalau orang kafir atau pelaku bina yang dapat musibah buran. Apakah tidak termasuk azab? Bisa menjadi azab. Sebenarnya musibah dalam pembahasan lebih umum, itu bentuknya banyak. Dia bisa menjadi cobaan, bisa menjadi azab, bisa menjadi teguran, dan bisa juga sekaligus dia azab, teguran, dia juga menghapus dosa, bisa. Tergantung siapa yang menerimanya.
terhadap orang kafir tertimpa kebakaran misalnya. Iya. Ini apa? Dilihat nanti sikapnya. Boleh cobaan? Bisa cobaan? Bisa tidak menjadi cobaan? Bisa menjadi cobaan. Dengan terbakar itu tertegur dia. Akhirnya dia mau beriman. Bisa tidak menjadi cobaan? Bisa juga menjadi azab. Iya. Allah Subhanahu wa taala azab dengan kebakaran itu. Iya. Insya Allah Subhanahu wa taala kita harapkan lagi baik. Iya. Diberikan siksaan di dunia sebelum siksaan yang lebih mengerikan lagi di alam barzakh. Iya. Tapi secara umum itu bala itu tidak lepas dari cobaan. Iya. Dan bagaimana yang jelas bagaimana sikap setiap orang dalam menerima cobaan.